Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini saya akan membahas mengenai cara gitu cepat mengerjakan UKOM tanpa membuang-buangkan waktu. Nih, jadi di sini saya ngambil bagian buku fisioterapi UKOM-nya. Kenapa fisioterapi? Kebetulan juga fisioterapi itu di bidang aku, bagian kesehatan. Makanya saya mengambil UKOM-nya bagi fisioterapi. Oh ya, di buku ini mempunyai latihan soalnya sampai ke paket kedua. Ini latihan soal paket pertama dan ini latihan soalnya paket kedua. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share, dan aktifkan juga loncengnya. Follow akunku lainnya juga ya, IG dan TikTokku. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ya. Kita membahas pada paket pertama latihan soalnya. Ini soal yang pertama, kita harus tahu trik-triknya gimana biar tidak membuang-buangkan waktu. Nih, jadi trik yang pertama yaitu kita harus tahu dulu pertanyaannya atau perintah dari soal ini apa. Nih, jadi di sini perintah soalnya, apakah salah satu pemeriksaan spesifik yang dilakukan fisioterapis untuk kasus di atas? Langkah kedua atau trik keduanya yaitu membaca soalnya. Oh ya, dalam membaca soal ini tidak perlu dari awal sampai akhir itu dibaca semua. Karena kalau dibaca semua dalam satu soal saja itu kalian sudah membuang-buangkan waktu dalam berapa detik. Jadi dengan mempersingkatnya saja, kita hanya mengambil inti-intinya saja. Tadi kan pertanyaannya tadi sudah kita baca, dia hanya menanyakan kasus dalam soal ini apa sama pemeriksaan spesifik yang dilakukannya itu apa. Maka kasusnya yaitu keluhan yang dirasakan sama lansia ini, dia merasa ingin jatuh sehingga lansia ini lebih senang untuk tidak beraktivitas. Dan dia juga mengeluh nyeri lutut saat berjalan 2 meter. Maka pemeriksaannya yang tepat adalah langkah ketiga atau trik ketiganya, baru kita membaca pilihan jawabannya. Dari pilihan jawabannya yang lebih tepat adalah D. Functional rest test. Lanjut ke soal kedua. Langkah pertama atau trik yang pertama, kita membaca pertanyaannya dulu. Di sini yang dipertanyakan keterlambatan perkembangan yang dialami oleh bayi. Nih, langkah yang kedua atau trik yang kedua, kita membaca soalnya. Di soal ini kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Karena yang dipertanyakan saja, dia cuman pengen tahu keterlambatan perkembangannya saja. Maka di sini kita langsung ambil intinya saja. Yang dialami sama bayinya yaitu dia tidak dapat membalas senyum dan tidak dapat tersenyum spontan. Ini yang keterlambatannya yang dialami sama bayi tersebut. Trik ketiga atau langkah ketiga, kita baca pilihan jawabannya. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Yang paling tepat jawabannya A. Perkembangan personal sosial.
Oke, lanjut ke soal ketiga. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya itu apa dulu. Yang dipertanyakan di sini, apakah intervensi fisioterapi yang diberikan berdasarkan data di atas? Maka pertanyaannya pada soal ketiga ini hanya menanyakan intervensinya saja di dalam kasusnya ini. Terus langkah kedua atau trik yang kedua, kita membaca soal. Membaca soal tidak perlu dari awal sampai akhir kita baca. Jadi di soal ketiga ini kita harus tahu dulu ini kasusnya apa sih. Nih, dia mengeluhkan nyeri pada lutut kanan dan nyeri bertambah saat berjalan. Dan lansianya juga berjalan dengan alat bantu tongkat. Terus adanya penurunan kekuatan otot quadriceps. Langkah ketiga atau trik ketiga, kita baca pilihan jawabannya dari kelima pilihan jawaban ini. Maka pilihan jawaban yang tepatnya adalah C, quadriceps setting. Oke, lanjut ke soal keempat. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya. Dari soal ini pertanyaannya, apakah pemeriksaan spesifik yang dilakukan untuk kasus tersebut? Maka langkah yang kedua, kita membaca soalnya. Dalam soalnya kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir, kita baca semua. Karena yang dipertanyakannya saja hanya menanyakan ini kasusnya apa dan pemeriksaan spesifik apa yang lebih tepat untuk kasus pada soal nomor 4 ini. Maka kasusnya pada soal yang keempat ini, dia mengeluh sering merasa mau jatuh. Itu kasusnya. Maka langkah yang ketiga atau trik yang ketiga, kita membaca pilihan jawabannya. Dari kelima pilihan jawaban ini, yang lebih tepat pilihannya yaitu E, pengukuran kekuatan otot tungkai. Oke, lanjut ke soal kelima. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya. Dari pertanyaan soal kelima ini, dia menanyakan alat ukur fungsional yang lebih tepat untuk kasus di atas. Maka langkah yang kedua, kita membaca soalnya. Dari sini, kita membaca tidak perlu dari awal sampai akhir. Kita baca intinya saja. Yang kita perlu hanya kasusnya di soal ini apa, dan alat ukur fungsional yang lebih tepat itu apa. Hanya itu saja. Maka pada soal ini, kasusnya diagnosa bell palsy sinistra. Berarti kasusnya ini dia di area wajah. Trik yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita membaca pilihan jawabannya. Maka dari kelima pilihan jawabannya, yang lebih tepat alat ukur fungsional untuk kasus pada soal nomor 5 ini yaitu D, Hugo Fisch. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaan pada soal nomor 6 ini apa. Maka pertanyaannya, apakah salah satu contoh
permasalahan tenaga kesehatan yang ditimbulkan dengan adanya data penduduk lansia seperti yang dijelaskan tersebut. Langkah yang kedua atau trik yang kedua, kita membaca soalnya. Maka dari soal ini, kita sudah menyimpulkan kalau ada peningkatan sebesar 8,9% di tahun 2013 dan meningkat hingga tahun 2100 sebesar 41%. Maka langkah yang ketiga atau trik yang ketiga, kita membaca pilihan jawabannya. Dari kelima pilihan jawaban ini, yang lebih tepat adalah E. Adanya peningkatan rasio ketergantungan lansia. Oke, lanjut soal nomor 7. Langkah yang pertama, kita tahu dulu yang dipertanyakan dalam soal ini apa. Apakah pemeriksaan spesifik fisioterapis untuk kasus di atas? Maka langkah yang kedua atau trik kedua, kita harus membaca soalnya. Membaca soal tidak perlu dari awal sampai akhir. Kita hanya tahu di soal ini dia mengeluhkan atau kasusnya apa dan pemeriksaan spesifiknya yang lebih tepat itu apa. Hanya itu saja. Maka di sini dia mengalami kesulitan saat bangun dari tidur, dari bed, dan jalan juga menjadi lambat. Dia juga kehilangan keseimbangan dan seringkali terjatuh saat melakukan aktivitas. Langkah yang ketiga atau trik yang ketiga, kita membaca pilihan jawabannya. Maka pilihan jawaban yang tepat dari kasus pada soal nomor 7 ini yang tepat adalah C. Pemeriksaan kekuatan otot tungkai bawah. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya apa. Apakah yang dilakukan fisioterapi sebagai upaya agar lansia tetap dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan baik? Maka, langkah yang kedua atau trik yang kedua, kita membaca soalnya. Dari soal ini kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Kita mengambil intinya saja. Dari sini kita menyimpulkan kalau lansia ini dia merasa kehilangan keseimbangan dan mudah lelah saat berjalan jauh. Maka trik yang ketiga atau langkah yang ketiga, kita membaca pilihan jawabannya. Dari pilihan jawabannya yang lebih tepat untuk memenuhi dari pertanyaannya ini adalah E. Memberikan senam lansia untuk mempertahankan kapasitas fisik. Oke, lanjut soal nomor 9. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya apa. Di sini pertanyaannya, apakah latihan yang dapat terukur dan terevaluasi dengan baik yang diberikan untuk problem di atas? Maka langkah yang kedua atau trik yang kedua, kita membaca soalnya. Tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Kita hanya mengambil inti-intinya saja. Maka di sini keluhannya ini sering lelah saat berjalan.
terdapat penurunan kekuatan otot quadriceps. Maka langkah yang ketiga atau trik yang ketiga, kita membaca pilihan jawaban dari kelima ini. Setelah membaca pilihan jawaban dari kelima ini yang memenuhi dari pertanyaannya ini, itu apa? Maka pilihan jawaban yang lebih tepat yaitu D. Latihan penguatan dengan quadriceps bench dengan prinsip latihan tangga bompa. Lanjut soal nomor 10, soal terakhir. Langkah yang pertama, kita harus tahu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, berapakah dosis yang harus diberikan kepada pasien untuk hari pertama latihan? Maka langkah yang kedua atau trik yang kedua, kita membaca soalnya. Dari soal sini, kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Hanya saja kita membaca inti-intinya saja dari soal nomor 10 ini. Di sini diberikan program latihan penguatan quadriceps dengan quadriceps band. Dan programnya ini untuk meningkatkan endurance strength. Jadi ini latihan yang diberikan untuk lansia. Maka langkah yang ketiga atau trik yang ketiga, kita membaca pilihan jawaban dari kelima ini. Telah membaca pilihan jawaban dari kelima ini, maka yang memenuhi dari pertanyaan ini yang lebih tepatnya itu apa? Maka pilihan jawaban yang lebih tepatnya adalah E. Intensitas 30% 1 RM. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan bila ada yang ingin request mengenai konten berikutnya, dipersilakan saja ya. Tulis ide-ide menarik kalian lainnya di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa ya, di subscribe YouTube aku, di like, komen, dan di share, dibagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih.